Kalian sadar gak sih kalau masyarakat kita sering mengaitkan hal mistis dalam skala hal seperti hujan mendadak deras, motor tiba-tiba mogok, atau bisnis bangkrut seringkali dikaitkan dengan hal mistis. Seperti jangan-jangan ada yang kirim santet atau ada yang ganggu dari alam lain. Tapi pertanyaannya, kenapa sih segala sesuatu selalu dikaitkan sama yang gaib? Apakah ini cuma cerita turun-temurun, atau karena kita belum punya cara berpikir alternatif yang lebih rasional? Hari ini kita bahas bukan buat nyinyir, tapi buat paham, karena ini menyangkut cara berpikir satu bangsa. Kepercayaan terhadap hal gaib di Indonesia bukanlah dongeng belaka. Ini adalah bagian dari warisan budaya yang terbentuk sejak ribuan tahun lalu, jauh sebelum agama besar masuk ke Nusantara. Pada masa animisme dan dinamisme, masyarakat meyakini bahwa segala sesuatu memiliki roh, seperti pohon, batu, sungai, bahkan gunung dianggap punya kekuatan gaib atau ada penunggunya. Ketika ajaran Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen masuk, kepercayaan lokal tidak serta-merta lenyap. Yang terjadi justru sinkretisme, penyatuan ajaran baru dengan tradisi lama. Maka tak heran jika hari ini kita masih menemukan berbagai praktik spiritual yang berakar pada budaya leluhur, mulai dari upacara adat hingga sistem kepercayaan turun-temurun yang menghormati roh dan kekuatan alam. Tapi disinilah letak persoalannya. Warisan budaya sering bercampur dengan praktik supranatural yang eksploitatif, yang dimanfaatkan untuk menakut-nakuti, menipu, bahkan mengendalikan orang lain. Kita harus bisa membedakan antara menghormati sejarah dan membiarkan kebodohan terus hidup atas nama tradisi. Coba lo perhatiin, orang-orang Indonesia kalau lewat jembatan suka klakson, kalau masuk hutan suka bilang permisi dulu. Kedengaran mistis, memang, tapi lebih dalam lagi. Itu adalah bentuk harmoni dengan alam dan dunia yang tak terlihat. Menurut Profesor Suwardi Indraswara, ini bagian dari etika spiritual masyarakat Nusantara. Sedangkan menurut Dr. Bagus Takmin dari UI, masyarakat tradisional menjaga keharmonisan bukan hanya dengan manusia, tapi juga dengan entitas gaib. Data dari Lembaga Riset Budaya menyebutkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia masih percaya bahwa tempat tertentu harus dihormati karena dianggap ada penjaganya. Ini bukan soal takayul, tapi cerminan sistem keyakinan lama yang masih hidup sampai sekarang. Sekarang kita tanya, kenapa masyarakat kita masih lebih percaya hal mistis dibandingkan sains? Karena sains itu tinggi dan kompleks, butuh waktu dan penjelasan panjang. Kalau mistis, langsung kasih jawaban cepat, seperti, oh itu karena karma, atau karena ada yang iri. LIPI 2006 mencatat 78% masyarakat percaya bahwa bencana alam adalah peringatan dari Tuhan atau murka alam gaib. Survei Kominfo 2020, 60% warga Indonesia mudah termakan hoax mistis seperti vaksin berisi chip setan. PISA atau WCG 2018, Indonesia berada di peringkat 71 dari 79 negara dalam literasi sains. Sains kita lemah bukan karena nggak pintar, tapi karena kita tidak diajarkan secara membumi. Hasilnya, kita lebih akrab sama dukun daripada data. Lucu tapi nyata, dari zaman Orde Baru sampai Reformasi, tokoh-tokoh politik besar Indonesia dikaitkan dengan orang pintar. Soeharto dikenal dekat dengan spiritualis seperti Romo Daku dan Syekh Subagir. Di masa SBY, sempat beredar soal ritual sebelum keputusan besar. Kok bisa? Karena di mata masyarakat, pemimpin yang bisa dibelas dunia gaib kelihatan lebih sakti. Kata Profesor Syamsuddin Haris dari LIPI, mistisme digunakan untuk menciptakan aura dan legitimasi kekuasaan, bahkan jadi alat kampanye terselubung. Tidak heran kalau di pilkada-pilkada daerah, ritual dan jimat masih laku keras. Kita hidup dalam budaya kolektif, bukan individual. Apa artinya? Kalau satu orang bilang tempat ini angker, maka semua ikut percaya, meskipun gak pernah mengalaminya langsung. Contoh ekstrimnya adalah di akhir tahun 1990-an pernah terjadi kasus tragis di sebuah wilayah di Indonesia, di mana ratusan orang dibunuh karena dituduh memiliki kekuatan gaib. Ini jadi contoh ekstrim bagaimana ketakutan massal bisa mengalahkan akal sehat.
Kesurupan massal di sekolah masih terjadi setiap tahun. Komnas Anak mencatat 34 kasus sepanjang 2020. Menurut Dr. Kuncoro dari UGM, ini adalah gejala histeria massa ketika ketakutan kolektif menjadi lebih kuat daripada akal sehat individu. Masalahnya bukan di kepercayaan, tapi ketika mistis jadi solusi utama untuk semua masalah, seperti motor mogok sama dengan kiriman gaib, bisnis bangkrut karena santet, gagal ujian karena diguna-guna. CIPS 2021 menyebut masyarakat yang percaya supranatural lebih rentan pasif, tidak inovatif, dan mudah dipengaruhi hoax. Survei UNICEF 2022, 52% anak muda Indonesia tidak tahu cara memverifikasi informasi. Masyarakat seperti ini tidak bisa berpikir kritis, mereka lebih mudah dikendalikan, dan ujung-ujungnya korupsi pun dibiarkan karena dianggap karma leluhur. Teman-teman semua, hubungan mistis itu bukan soal percaya atau enggaknya. Itu soal warisan budaya ketakutan dan kurangnya narasi alternatif. Jadi, tugas kita sebagai anak muda yang akan mewarisi negara ini, bawa akal sehat ke meja diskusi. Kita tidak menghilangkan sejarah, tapi kita memperbaruinya dengan nalar, bukan dengan mitos. Kita nggak anti budaya, kita nggak anti adat, tapi kita juga harus berani berpikir dan bertanya. Karena bangsa yang besar bukan bangsa yang hanya punya warisan leluhur, tapi yang bisa mengolah warisan itu jadi kekuatan logika dan inovasi. Kalau teman-teman semua punya pengalaman soal mistis yang menurut kalian harus dikritisi, jangan sungkan, tembak aja di kolom komentar. Kita diskusikan bersama, mari kita sama-sama membangun negeri kita yang indah ini. Bukan dengan ketakutan, tapi dengan keberanian berpikir. Bukan dengan bisikan gaib, tapi dengan suara akal sehat. Bukan dengan mitos, tapi dengan nalar. Karena kalau bukan kita yang mengubah cara berpikir bangsa ini, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Gua di channel Asap dan Akal akan ngebahas soal teknologi dan mistika dengan logika. Salam Asap dan Akal.